wabarakatuh. Saya sama Firla Rahma dengan NIM 2302080025. Untuk tugas UAS Mutola'ah saya akan membahas teks tentang Yaumun fi hayatin nasyi. Yaumun fi hayatin nasyi. Idza baraza fajru yaumin jadidin fi hayatin nasyi'il muslim yad'u ba'da an yastayqidha bid-du'a'il masyhur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Fa idza arada dukhula makanin qada'il hajah yadkhulu bi rijlihil yusra wa yad'u qabla ad-dukhul fayaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa idza kharaja yakhruju bi rijlihil yumna wa yaqulu ghufranaka wa la yastaqbilul qiblata wa la yastadbiruha waqta qada'il hajah. Idza kana fil fada'i liqauli sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarqu au gharbu. Yahrisun nashi ala tajannubin najasat hatta la tusiba thiyabahu au jismahu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal baul fa inna ammatan ardabil qabri minal baul. Thumma yatawadda an-nashi wa yaqulu ba'da an yantahiya minal wudu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Pada poin nomor 1 jelaskan bahwasannya jika hari baru menyingsing dalam kehidupan seorang muslim, maka ia berdoa setelah bangun tidur dengan doa yang sangat terkenal, yakni Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan baginya lah kebangkitan. Jika ia ingin masuk kamar mandi untuk membuang hajat, maka dia masuk dengan kaki kiri dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kejahatan. Lalu jika ia keluar, maka ia keluar dengan kaki kanannya dan berdoa ghufranaka, yang artinya mohon ampun kepadamu. Ia tidak menghadap kiblat, juga tidak berpaling ketika buang hajat. Jika ia berada di tempat terbuka, berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin membuang hajat, maka janganlah engkau menghadap kiblat dan janganlah engkau berpaling darinya. Jika kamu ingin buang air besar, janganlah kamu menghadap kiblat dan janganlah kamu membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Hendaknya seorang nasi berhati-hati untuk menghindari najis agar tidak menodai pakaian atau tubuhnya, sebagaimana sabda Nabi, tanazzahu minal baul, jauhkanlah dirimu dari air seni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus berhati-hatilah untuk menghindari air seni, karena azab kubur secara umum adalah air seni. Kemudian jika seorang muslim berwudu, maka hendaklah ia berdoa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang disucikan. Wathani wa idza stayqadha qabla al-fajr fa innahu yusalli bid'a raka'at wa idza tahajjadullahi ta'ala wa yuwatir wa idza tala'a al-fajru adda sunnatal fajri rak'ataini talihuma salatul fajri wa yahrisu ala adaiha jama'atan fi masjidil hayy fahiya afdalu
fahiya afdalu ahabbu ilallahi ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Wa yaqulu ba'da salatil fajri, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat. Wa yaqulu aidan, Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Yusabbihu ba'da kulli salati thalathan wa thalathin. Wa yahmadullah thalathan wa thalathin. Wa yukabbiru thalathan wa thalathin. Wa yaqulu la ilaha illallah tamamal mi'ah. Wa yaqra'u ayatal kursi wal ikhlas wal ma'awwadatain. Kedua, jika si seorang pemuda itu bangun sebelum fajar, maka hendaklah ia melakukan sholat tahajud beberapa rakaat. Kemudian jika fajar menyingsing, hendaklah ia melakukan sholat sunnah fajar dengan 2 rakaat yang dilanjutkan dengan sholat subuh. Dan hendaklah ia melaksanakannya secara berjamaah di masjid terdekat, karena salat berjamaah itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Setelah salat subuh, hendaklah ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Dia memiliki kerajaan, Dia memiliki pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Hendaklah ia mengucapkan itu 10 kali. Lalu beliau juga mengatakan, Allahumma ajirni minan nar, artinya ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka sebanyak 7 kali. Dan setiap selesai salat hendaklah memuji Allah sebanyak 33 kali, kemudian bertasbih 33 kali dan mengucapkan la ilaha illallah tamamal mi'ah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sebanyak 100 kali. Wa yaqra'u ayatal kursi, dan hendaklah dia membaca ayat kursi, al-ikhlas, dan juga al-mu'adzab. Wa thalith, wa ba'da hadha yabda'u yawmahu biqira'ati ma tayassara minal Qur'anil Karim. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Setelah itu dia memulai harinya dengan membaca apa yang dia bisa dari Al-Qur'an. Allah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Beliau juga bersabda, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai memberi syafaat kepada para sahabatnya. Thumma idza tayassara lahu waqtun kaf fa innahu yumarisu ba'da tamarin ar-riyadiyah al-hadifah likai yuqawwiya jismahu liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Yang nomor 4 dijelaskan, jika ia memiliki waktu yang luang, maka hendaklah ia melakukan beberapa latihan fisik atau olahraga yang disengaja untuk memperkuat tubuhnya. Sebagaimana sabda Nabi, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, dan mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wal khamis, wa idza kharaja an-nashi'u min baitihi yaqulu bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min adilla au udalla au arika au uzalla au adlima au adlama au ajhala au yujhala alai wa fi tariqihi ila amalihi au madrasatihi yura'i adabat tariq ka ifsya'is salam wa husnil kalam ma'an nas wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa ghussul basar wa ghaddul basar wa nahwi dzalik.
Jika seorang pemuda keluar dari rumahnya, hendaklah ia mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min adilla au adalla au azilla au uzilla au adlima au udlima au ajhala au yujhala alai. Yang artinya dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada kekuatan dan kekuasaan kecuali kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak tersesat, tidak sesat dan tidak jahil ketika fi tariqihi ila amalihi aw madrasati, ketika ia berjalan menuju tempat kerja atau sekolah. Yura'i adabut thariq, ia memperhatikan adab-adab jalan seperti menebarkan salam, kemudian berkata yang baik kepada orang lain, kemudian memerintahkan yang ma'ruf, yang memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, dan menundukkan pandangan dan lain-lain. Wa fi madrasatihi aw amalihi yahrisu ala taqwallahi ta'ala wa musahibatil atqiya'il akhyar wal jaddi fil amali aw dirasah wal muhafadzati ala shalah wa dhabatin nafsi indal ghadab wa sadaqi wal ikhlasi fi muamalah zumalaihi wan nas wa qada'i hajatihim wa an yahtarimal kabir wa yuqaddiruhu wa ayyarhamas saghira wa yusa'idah. Pada nomor 6, di sekolah atau di tempat kerja, hendaknya ia berusaha untuk terus bertakwa kepada Allah, berteman dengan orang yang saleh dan baik, tekun dalam bekerja dan belajar, tekun dalam pekerjaan belajar, menjaga sholat, menahan diri dari marah, jujur dan ikhlas dalam bergaul dengan teman sejawat dan orang lain, memenuhi kebutuhannya, menghormati dan menghargai yang lebih tua, serta menyayangi dan menolong orang yang lebih muda. Thumma idza 'ada ilal bait yahrisu 'ala ada'is salawatil jama'ah wa yaqulu wa huwa fi tariqihi lis-shalah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yusari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ja'al li nuran wa yadkhulul masjida bi rijlihil yumna qailan Bismillah wassalatu wassalamun ala rasulillah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik wa yakhruju bi rijlihil yusra qailan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang kemudian nomor 7, ketika pulang ke rumah ia mengajak untuk melaksanakan salat berjamaah, dan ketika dalam perjalanan menuju tempat salat ia berkata dalam perjalanan menuju salat, Ya Allah, jadikanlah hatiku sebagai cahaya, penglihatanku sebagai cahaya, pendengaranku sebagai cahaya, sebelah kananku sebagai cahaya, sebelah kiriku sebagai cahaya, bagian atasku sebagai cahaya, bagian bawahku sebagai cahaya, bagian depanku sebagai cahaya, bagian punggungku sebagai cahaya, dan bagian belakangku sebagai cahaya. Dan jadikanlah aku sebagai cahaya, dengan menyebut nama Allah dan salawat serta salam kepada Rasulullah. Ya Allah, Lalu ia memasuki masjid dengan kaki kanan seraya berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau membukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan ia keluar dengan kaki kiri dan berkata, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nikmatmu. Summa wa yu'addin nashi wajibatihil yawmiyah fi waqtiha ala asani wajhi wa tammihal tahta ishrafi min yakburuhu sinna wa yazidu alaihi jibratan wa ma'rifatan fi mawdu'il wajibat hatta yu'tin nashi'u lizumalaihi suratan sadiqatan 'anil muslimin jaddil mutqini li'amali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu.
Jika seorang pemuda melakukan tugas hariannya tepat waktu dengan cara yang baik dan sempurna, di bawah pengawasan orang yang lebih tua dan menambah pengalaman dan pengetahuannya dalam masalah tugas. Hendaklah ia menambah pengalaman dan pengetahuannya sehingga si pemuda tersebut dapat menunjukkan kepada rekan-rekannya gambaran yang benar tentang seorang muslim yang serius dan tekun dalam bekerja. Rasulullah SAW bersabda, Allah senang jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan untuk menyempurnakannya. Thumma wa yahrisun nashi'u ala adamil iktsari minas sahar li'annahu yudirru bis-shahhah wa yudhi'ul barakati allati yantadhiruhal muslim sabahal yaumit tali fi salatil fajri wa ma yaliha min ad'iyatin wa adhkarin fa idza dhahaba an-nashi'u ila firashih nama ala jabnihil ayman wa yaqra'u ayatal kursi thumma suratal ikhlas wal mu'awwidhataini thumma yad'u Allahumma rabbi bika wada'tu jabni wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Hendaklah seorang pemuda yang tidur tidak bergadang karena hal itu berbahaya bagi kesehatan dan melewatkan keberkahan yang ditunggu-tunggu oleh seorang muslim pada keesokan harinya, yaitu fi salatil fajr, pada salat subuh dan doa serta zikir setelahnya. Jika ia hendak tidur, maka hendaklah ia tidur dengan miring ke kanan dan membaca ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian membaca doa, ya Allah Tuhanku, demi Engkau aku memberikan tubuhku, dan demi Engkau aku mengangkatnya. Jika Engkau tangkap jiwaku, ampunilah, dan jika Engkau biarkan, jagalah ia dengan apa yang Engkau jaga dari hamba-hambamu yang saleh. Al-akhir wa hakadha yaqadun nashi yauman bal ayyaman mamlu'atan bil hadyin nabawiyyah wa mamlu'atan bil khairi wal bir wa bisa'adati alaihi wa 'alan nasi jami'ihim. Hasan Abu Bodah. Penjelasan nomor 10. Dengan demikian seorang pemuda itu menghabiskan satu hari bahkan berhari-hari dipenuhi dengan petunjuk kenabian dan dipenuhi dengan kebaikan dan kebenaran dan dipenuhi dengan kebahagiaan untuknya dan untuk semua orang. Lalu untuk paragraf yang hendak dijelaskan, saya akan menjelaskan paragraf nomor 4. Tsumma idza tayassara lahu waqtun kaf. Tsumma itu sebagai huruf ataf yang menunjukkan urutan kejadian dengan jeda waktu. Kemudian idza merupakan adatus syartin yang berfungsi untuk menghubungkan syarat dan jawab syarat. Tayassara merupakan fi'il madhi yang menunjukkan kata kerja lampau dengan bentuk asal dari kata yasaro dengan wazan tafa'ala. Lahu itu menunjukkan dhamir mutasil atau kata ganti laki-laki ketiga. Waktu merupakan isim nakirah marfu dengan sebagai fa'il dari tayassara. Kemudian kaf itu isim sifat dalam bentuk marfu yang mengikuti waqtun, atau berarti dia merupakan sifat untuk waktu yang ditandai oleh tanwin dan i'rabnya marfu. Fa innahu yumarisu ba'da tamarin ar-riyadiyatil hadifati. Fa innahu, fa-nya sebagai harfu jawab, inna sebagai harfu taukid, dan hu-nya dhamir muttasil yang kembali kepada inna. Yumarisu sebagai fi'il mudhari dalam bentuk rafa dengan wazan yufa'ilu, akar katanya marosa. Kemudian ba'dan sebagai isim nakirah dalam bentuk mansub sebagai maf'ul bi dari yumarisu. At-tamarin merupakan isim ma'rifah dalam bentuk jamak mudhof ilai dari kata ba'dan dengan sehingga dia majrur dengan kasroh. Ar-riyadiyat merupakan isim sifat yang mengikuti at-tamarin dalam keadaan majrur karena menjadi sifat dari at-tamarin. Kemudian al-hadifah isim sifat dalam bentuk majrur karena mengikuti at-tamarin.
likai yuqawwiyu jismahu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likai merupakan huruf jar yang diikuti oleh syarat kai. Yuqawwiyu fi'il mudhari mansub dengan tanda i'rabnya rafa dengan wazan yufa'ilu. Akar katanya qawiyu dengan makna menguatkan. Kemudian jismunya sebagai maf'ul bi dengan harokat fathah. Lalu hu merupakan dhamir mutasil yang kembali kepada jism. Biqauli li menunjukkan dua harfu jar yang mengartikan sebab. Lalu qaul mudhaf yang harfu jar yang sebelumnya kemudian menjadi mudhaf. Lalu an-nabi sebagai isim ma'rifah dan mudhaf ilaih majrur dengan i'rab majrur dengan kasrah. Al-mu'minu isim ma'rifah marfu sebagai mubtada. Al-qawiyyu isim ma'rifah sebagai sifat untuk mukmin dalam keadaan marfu. Kemudian khairun isim nakirah khabar dari kata al-mu'minun qawiyyu. Wa habbu merupakan isim tafdil sebagai khabar kedua. Ilallah isim majrur. Ila itu huruf jar dan Allah sebagai isim majrurnya. Minal mu'minin minal sebagai harfu jar dan al-mu'min sebagai ismun majrur. Ad-dha'ifi sebagai isim ma'rifah sifat untuk al-mu'min dalam keadaan majrur. Kesimpulannya, kehidupan seorang pemuda muslim yang ideal adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kesadaran terhadap Allah dalam setiap aktivitasnya. Dia memulai harinya dengan doa, zikir, dan ibadah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupannya. Aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, berinteraksi dengan sesama, dan menjaga kesehatan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan niat yang ikhlas karena Allah. Dia menjaga adab dan akhlaknya dimanapun berada, baik di rumah, di jalan, maupun di tempat kerja. Ia juga mengutamakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan melaksanakan amal kebaikan. Kesungguhannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mencerminkan seorang muslim yang berintegritas dan memberi teladan baik kepada orang lain. Di malam hari, ia menutup harinya dengan zikir dan doa, memohon perlindungan Allah sebelum tidur, serta mempersiapkan diri untuk menyambut hari baru dengan semangat yang sama. Kehidupan seperti ini tidak hanya membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi dirinya, tapi juga memberikan kemanfaat dan keberkahan bagi orang di sekitarnya. Itulah gambaran hidup seorang muslim yang penuh keberkahan, sesuai petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.